Para siswa, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika bersama IMTC. Interaktif, inovatif, Math Teacher Community. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menentukan gradien persamaan garis lurus dari grafiknya. Teman-teman pasti pernah mendaki bukit, ya. Nah, bukit itu ada yang curam dan ada yang landai. Nah, mengetahui kemiringan, ya, atau tingkat kecuraman sebuah bukit sebelum mendaki itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui. Nah, sekarang perhatikan gambar, ya. Dalam gambar ada dua buah bukit. Misalkan kita dihadapkan pada pilihan untuk mendaki salah satu dari bukit ini. Kita tahu dalam gambar itu terlihat bahwa kedua bukit itu memiliki tingkat kecuraman atau kemiringan yang berbeda. Saya kira cukup jelas mana yang akan kita pilih. Kita dapat mengetahui hanya dengan melihat bahwa bukit di sebelah kiri itu jauh lebih curam daripada bukit di sebelah kanan. Dan kita semua tahu, ya, dari pengalaman barangkali bahwa setiap langkah menaiki lereng bukit di sebelah kiri itu akan jauh lebih sulit dibandingkan lereng bukit di sebelah kanan. Nah, jika tidak percaya, teman-teman silahkan mencoba. Gradien garis atau kemiringan garis, ya, jika kita gambarkan di dalam bidang koordinat kartesius, gradien tersebut akan memberitahu kita bagaimana perubahan nilai Y itu bergantung pada perubahan nilai X. Perubahan komponen vertikal itu dipengaruhi oleh perubahan komponen horizontal. Jadi, gradien dari setiap garis akan memberitahu kita tingkat perubahan satu variabel, ya, terhadap variabel lainnya. Jadi perubahan variabel Y terhadap perubahan variabel X. Jadi ini adalah konsep penting di dalam ilmu matematika. Untuk selanjutnya, nanti gradien akan dilambangkan dengan huruf M, dan secara matematik, gradien dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y, ya, itu adalah perubahan nilai Y yang merupakan komponen vertikal dibagi dengan delta X atau perubahan nilai X yang merupakan komponen horizontal. Gradien juga digunakan dalam pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya di dalam pelajaran fisika. Ya. Kecepatan sebuah benda itu dapat dipandang sebagai perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Ya, kalau dituliskan secara matematis, V, kecepatan, itu sama dengan delta S dibagi delta T, perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ada lagi misalnya daya. Ya, daya itu bisa dipandang sebagai perubahan energi terhadap waktu. Jadi P sama dengan delta E dibagi delta T. Dan saya kira masih banyak penggunaan gradien, ya. Jadi intinya setiap sistem yang berubah
itu akan dapat dijelaskan menggunakan tingkat perubahan yang dapat divisualisasikan sebagai gradien fungsi matematika. Nah, sekarang sampai pada pembahasan pelajaran pada kali ini, yaitu menentukan gradien atau tingkat kemiringan garis jika grafiknya diketahui. Nah, pada koordinat kartesius, ya, kalau kita perhatikan terdapat sebuah garis yang melalui titik A dan B. Ya, kita tahu untuk melukis sebuah garis itu minimal diketahui 2 titik. Nah, kalau kita lihat A memiliki koordinat 0,0 dan B memiliki koordinat 5,5. Berapa kemiringan atau gradien garis AB? Nah, coba kita perhatikan, kalau dari titik A dan B kita tarik garis horizontal, maka terdapat sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, di sana terlihat bahwa perubahan komponen X ya dari titik A ke B itu sebanyak 5 kotak. Sebesar 5 kotak. Sedangkan perubahan komponen vertikalnya atau perubahan Y-nya dari A ke B itu sebanyak 5 kotak juga. Nah, jadi perubahan kalau dari A ke B berarti ke kanan dan ke atas. Perubahan ke kanan diberi tanda positif dan perubahan ke atas diberi tanda negatif. Dan sebaliknya, ya nanti kalau ada perubahan ke kiri berarti nilainya negatif. Perubahan ke bawah berarti nilainya juga negatif. Nah, jadi untuk melihat perubahan itu bisa dilihat berdasarkan titik acuannya. Kalau titik acuannya B berarti dari B ke A itu terjadi perubahan ya. Untuk perubahan vertikalnya adalah turun 5, kemudian ke kiri 5. Jadi negatif 5 dibagi negatif 5. Ya, nilainya sama dengan 1 juga ya. Nah, tetapi untuk mencari gradien, jika koordinat titik-titik yang diketahui itu diketahui koordinatnya, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus selisih ya. Perubahan itu artinya selisih dari nilai X, nilai Y ya. Jadi 5 dikurangi 0 ya, dibagi dengan perubahan X, yaitu selisih absis dari masing-masing titik ya. Jadi absis titik B 5, absis titik A 0, jadi 5 kurangi 0. Jadi sama dengan 5 dibagi 5, hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau titiknya kita geser? Ya, kita geser. Nah, ternyata kemiringannya tidak berubah, cuman titiknya yang kita geser. Nah, A sekarang berada di posisi titik 2,2, sedangkan B tetap di titik 5,5. Nah, maka dari A ke B itu terjadi perubahan horizontal dan perubahan vertikal. Perubahan horizontalnya 3 atau perubahan mendatarnya 3, perubahan vertikalnya sama dengan 3. Nah, maka nilai gradiennya sama dengan 3 dibagi 3, jadi nilainya tetap 1. Nah, bagaimana kalau A-nya kita geser semakin jauh ke bawah? Nah, tapi kemiringannya tidak berubah ya. Ternyata nilainya itu juga tetap karena perubahan horizontalnya 9, perubahan vertikalnya juga 9. Jadi 9 bagi 9 sama dengan 1. Jadi nilai kemiringan garis ini adalah 1. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya kita ubah ya. Kalau ini kemiringannya ya ini membentuk segitiga siku-siku sama kaki berarti 45 derajat. Maka sekarang kita buat lebih landai. Jadi B-nya kita turunkan. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata nilainya menjadi
ya, dari A ke B ini perubahan horizontalnya 6, perubahan vertikalnya 3. Jadi gradiennya adalah 3 dibagi 6, ya. Hasilnya sama dengan setengah. Nah, posisi sebelumnya gradiennya adalah 1, ya. Setengah itu lebih kecil dari 1. Nah, bagaimana kalau kita buat B-nya itu sekarang lebih tinggi, ya, lebih curam. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini perubahan horizontalnya 3, perubahan vertikalnya 6. Jadi nilai gradiennya adalah 6 dibagi 3. Nah, maka sama dengan 2. Nah, ternyata nilainya bertambah, ya. Nah, bagaimana kalau garisnya itu vertikal, tegak, ya, berimpit dengan sumbu Y. Nah, maka di sini tidak terjadi perubahan horizontal, ya. Tetapi yang terjadi hanya perubahan vertikal. Kalau dari A ke B ini perubahan vertikalnya 6, sedangkan perubahan horizontalnya ya 0. Nah, jadi absis titik A 0, absis titik B juga 0, maka selisihnya adalah 0. Maka tidak terjadi perubahan. Sehingga gradiennya adalah 6 dibagi 0. 6 dibagi 0 itu adalah tidak ada nilai bilangan yang memenuhi. Jadi gradien garis vertikal, ya, sejajar dengan sumbu sumbu Y atau berimpit dengan sumbu Y, maka garis-garis yang seperti itu tidak memiliki gradien, ya. Nah, bagaimana sekarang kalau B-nya itu digeser ke kiri? Nah, sekarang kecondongan atau kemiringan garisnya berubah arah. Kalau tadi dari kiri bawah ke kanan atas, sekarang garisnya dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan gradiennya tergantung dari acuan yang kita pakai. Kalau acuannya adalah titik A, maka dari A ke B itu terjadi perubahan horizontal, yaitu ke kiri. Perubahannya ke kiri, yaitu sebanyak 4 kotak. Nah, maka ini perubahan negatif karena ke kiri. Dan perubahan vertikalnya, ya, itu sebanyak 6 kotak ke atas. Sehingga nilai gradiennya adalah 6 dibagi min 4. Nah, maka ini bernilai negatif. Bagaimana kalau ini kita turunkan kembali? Ya, ini tetap sama, ya. Kalau kita anggap acuannya adalah titik B, maka dari B ke A itu terjadi perubahan vertikalnya, yaitu turun 4 kotak, ya, berarti min 4, dan perubahan horizontalnya adalah ke kanan sebanyak 6 kotak, sehingga nilai gradiennya adalah min 4 dibagi 6, ya, jadi nilainya min 4 per 6. Nah, sekarang kita coba kalau B-nya berada di sumbu X atau garisnya itu garis horizontal berimpit dengan sumbu X, ya, seperti ini. Nah, maka ini kebalikan dari garis vertikal tadi. Maka ini adalah tidak terjadi perubahan vertikalnya. Jadi perubahan vertikalnya itu 0. Sedangkan perubahan horizontalnya adalah dari A ke B ini bisa dari B ke A, ya, bisa 7, bisa min 7. Sehingga gradiennya adalah 0 dibagi min 7 atau 0 dibagi 7. Ya, itu sama-sama hasilnya adalah 0. Nah, saya kira demikian penjelasan saya terkait dengan bagaimana menentukan gradien garis, ya, gradien garis jika grafiknya diketahui. Semoga para siswa jelas akan materi gradien ini, dan semoga semakin senang dan semangat belajar matematika. Sampai jumpa.